Saya janjian sama Pak Taufik, hotel manager. Boleh, Ya. tunggu aja sebentar ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak. Halo pemirsa Generasi Mecin, hari ini saya berada di Yellow Hotel Manggarai ya. Hari ini seperti biasa, Generasi Mecin akan kedatangan narasumber dengan obrol-obrol yang wah, semakin mendekati Pilpres, sudah pasti obrolan kita berbobot. Tapi saya lagi nungguin ini nih, hotel manajernya Yellow Hotel Manggarai. Ini hotelnya seru banget. Dingin sekali, seperti di hotel. Ya iyalah. Ini Pak Taufik. Pak Taufik. Oh, tos. Yellow Bang Patra. Yellow. Ini apa kabar? Harus tos gitu, Pak. Iya, Oh. jadi kalau di Yellow itu yellow. Gini, harus bukan tos. salaman. Nah, itu adalah identity dari Yellow Hotel yang ada di Tauziah Manajemen. Pak Taufik, saya mau nanya-nanya, Ya. ini seru banget Oke. konsepnya ya. Artsy gitu, Pak. Iya. Ini di lantai dasarnya ini ada berbagai macam zona-zona juga. Boleh diterangin sedikit Pak Taufik, ini ada apa aja sih? Iya, konsep dari Yellow Hotel itu sendiri adalah perpaduan antara art dengan teknologi. Art dan teknologi. Jadi Oke. artnya itu adalah kita sering mengadakan art, doodle art, kemudian street art, kemudian untuk teknologinya itu seperti yang Bang Patra lihat di sini ada net zone. Net zone. Kita provide facility net zone, kemudian ada gaming station untuk semua tamu yang berkunjung ke Yellow Hotel. Oke. Di semua Yellow Hotel, Ini tempat ya. restorannya. Di sini kita ada restoran, ada walk and talk dengan seating capacity yang ada di sini adalah 50. Dan kita juga menyajikan beberapa macam makanan. Ya. Dan makanan kita itu adalah street food. Street food. Ya, cuman namanya itu dikemas sedemikian rupa dengan ala-ala milenial. Contoh seperti betutu. Betutu itu adalah sebetulnya nasi goreng. Nasi goreng dengan betutu. Iya, sebetulnya namanya B22. Jadi betutu. Kemudian ada mushroom spaghetti. Kemudian beberapa juga minumannya yang kami sediakan ada leci. Kemudian ada juga apple juice. Saya lapar tiba-tiba. Jadi haus ya Bang Patra ya. Oke. Di sini kita mempunyai jumlah kamar 102 kamar. 102 kamar. 102 kamar dengan tipenya yang sama. Cuman yang membedakan itu adalah tipe bednya saja. Oke. Yang satu bednya adalah king size, yang satu bednya adalah twin size. Gitu. Kemudian Oke. pasti nih Bang Patra mau nanyain masalah harga nih. Iya, betul sekali. Berapa sih public Oke. rate-nya kalau nginep di Hotel Nah, Manggarai? untuk harga kita, public rate kita itu berada di 438.000. Itu Net. hanya untuk room only. Room only ya? Tidak termasuk dengan makanan. Oke. Kalau dengan makanan, Bang Patra harus nambah lagi dengan 2 pack itu hanya 100.000. Oke. Seperti Jadi itu. Start dari 438.000 ya? Iya, betul sekali. Harga itu saya rasa cukup terjangkau untuk kalangan-kalangan milenial yang ada di sekitar Manggarai dan juga sekitar Kuningan dan juga sekitar Tebet. Strategis ya secara Jadi lokasi ya? sangat strategis untuk secara lokasi. Oke. Begitu. Pak, saya kan janjian sama narasumber saya nih hari ini Oke. di ruang meeting ya? Ah ya, ruang meeting ruang kita meeting ada ya? ruang meeting di lantai 1. Berapa banyak sih ruang meetingnya? Terus saya nyasar lagi. Oh enggak, kita ada ruang meeting 4 ruang meeting. 4 ruang meeting. Nah, di situ kalau tidak salah itu nanti akan ada di Make It Happen. Oh, di Make It meeting Happen. roomnya. Oh, di situ Iya. ya. Dan itu pun bisa disewa berdasarkan jumlah packs ya kalau di sana. Betul sekali. Kalau pemirsa Generasi Mecin mau tahu info lengkapnya, ada sosial media atau website gitu nggak sih, Pak? Ya, kalau untuk semua bookingan itu bisa diarahkan ke email info-manggarai@tauziah.com. Narsum sudah menunggu di tadi Make It Happen ballroom ruang Di meeting. lantai 1 meeting roomnya di Make It Happen. Naik satu lantai dari sini. Satu lantai boleh naik dengan lift, boleh dengan emergency dengan tangga yang ada di sini. Saya naik lift aja. Capek. Oke, oke. Pak Taufik, terima kasih. Begini, Oh iya, Yellow. iya, lupa. Ya, sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Taufik, nanti Oke. saya makannya gratis kan? Oh, siap, siap, Oke. siap. Asik, lapar. Ya, kita naik ke atas ya. Oh ya, oke. Halo, Mas Ikram. Halo, Silakan duduk, Mas. silakan duduk.
silakan duduk. Thank you. Nah, kita mau ya sedikit memprediksi lah. Kurang dari sebulan lagi 17 April. Udah punya pilihan kan atau masih gimana nih Mas? Saya nanya Mujab dulu deh sebagai ex ketua BEM UI. Mungkin saya bisa disebut sebagai swing voters ya karena masih saya punya pilihan tapi kayak masih membiarkan pilihan itu belum pasti sampai 17 April nanti. Oke, gini deh. Gitu. Ini menarik kalau ada orang yang swing voter ya atau belum memilih di pemilu sekarang. Kan calonnya sama nih 2014. 2014 milih salah satunya dong. Milih salah satu. Nah, kenapa tidak sama dengan pilihan di 2014? Berbeda, kondisinya sangat berbeda. Apa yang pasangannya bikin beda? berbeda, kemudian Di juga wakilnya maksudnya? Wakilnya beda, kemudian tawaran-tawaran programnya juga berbeda. Sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu berada pada modal yang berbeda. Kalau Pak Jokowi tahun 2014 sama Pak Prabowo itu dua-duanya adalah orang baru yang menawarkan harapan. Sedangkan sekarang kita berada pada pilihan di mana Pak Jokowi sudah punya bukti kalau dia berkuasa seperti apa Indonesia ke depan, dan kemudian Pak Prabowo yang menawarkan harapan itu. Nah, jadi beda banget kondisinya. Meskipun ya orang pada bilang ini pertarungan klasik sebenarnya Prabowo versus Jokowi, tapi kondisinya sangat berbeda dari 2014. Gitu. Saya mau nanya Mas Ikram nih dari lembaga survei LSI. Betul Mas, kondisinya memang secara survei indikator-indikatornya pemilih beda dari 5 tahun yang lalu. Ya, memang kalau kita lihat pertarungan 2019 ini kan rematch ya. Rematch. Jadi cenderung pemilih sudah punya captive pemilih ya, bahwa Prabowo ini pemilih seperti apa gitu. Hanya berubah sebenarnya narasi besarnya aja, Mas. Betul. Kalau dulu karena masing-masing pasangan baru, narasinya hope semua ya, harapan. Hari ini narasinya tentu udah beda karena Pak Jokowi udah menjabat, maka narasinya adalah keberhasilan pemerintahan ya. Dan Pak Prabowo karena ingin melawan ini ya, mengambil kursi Pak Jokowi, narasinya adalah mendelegitimasi pemerintahan ya, bahwa hari ini pemerintahan gagal dan solusinya ada Pak Prabowo. Jadi yang Pak Jokowi ya kalau kita lihat ya dengan aneka capaian terus mengkapitalisasi keberhasilan, sedangkan Pak Prabowo selain mendelegitimasi bahwa pemerintahan yang nggak berhasil, juga ikut kita sambil makan ya. Oh silakan Mas, silakan. Mari Mbak. Silakan. Jadi gimana? Nah, yang kita lihat ada narasi baru yaitu bagaimana mengkapitalisasi isu identitas, Mas. Yang sering adu keluar, program belum terlalu kelihatan gitu ya. Semua mengkapitalisasi identitas tertentu, sentimen tertentu, dan saya pikir ini harus berubah di 1 bulan terakhir. Betul. Oke, dari Ujab sebagai fresh graduate lah ya, mewakili millennials dan mungkin mewakili pemikiran-pemikiran kritis di angkatan mahasiswa. Sejauh ini gimana sih pemerintahan Pak Jokowi? Karena BEM UI lumayan agak keras beberapa tahun yang lalu, bahkan kedatangannya di UI di Balero kena kartu kuning. Ya. Itu gimana? Bukan saya. Iya memang bukan. Itu setahun setelah masa jabatannya. Tapi memang waktu saya menjabat sebagai ketua BEM banyak hal yang dikritisi, terutama terkait dengan janji-janji politik Pak Jokowi di tahun 2014 seperti penyelesaian kasus HAM, kemudian penguatan KPK. Waktu saya menjabat sebagai ketua BEM banyak hal yang saya kritisi terkait dengan KPK, posisi KPK sendiri sebagai lembaga anti korupsi, dan bagaimana komitmen dari Pak Jokowi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk membantu menguatkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi memang kalau secara objektif saya melihat bahwa ada satu poin di mana Pak Jokowi patut diapresiasi. Salah satunya di infrastruktur. Bagaimanapun kondisinya ya, pemerintahan Pak Jokowi menunjukkan bahwa ada progres yang sangat signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya dalam hal infrastruktur. Kemudian janji untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu yang sebenarnya di debat pertama diungkit lagi ya. Diungkit lagi. Beliau akan berjanji dan seterusnya. Tapi dalam 4 tahun terakhir ini kami sebagai mahasiswa, apalagi yang fokus pada isu HAM, melihat belum ada langkah konkret yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Kalau dari sekian banyak keberhasilan dan ada kasus HAM yang disorot ya, Mas Ikram, itu berpengaruh sama elektabilitas Pak Jokowi nggak sih? Sehingga jadi banyak yang entah pindah atau jadi golput gitu sejauh survei? Iya. Memang aneka program kemudian kapitalisasi oleh kedua pasangan calon tentu akan mempengaruhi
pasang surut elektabilitas ya. Namun kita lihat memang di Pak Jokowi hari ini ya sebagai incumbent, beliau mengeluarkan program-programnya, kemudian track recordnya yang terukur saya pikir ya. Yang terukur tentang misalnya bagaimana infrastruktur itu dibangun, bagaimana percepatan pembangunan ya. Walaupun memang tidak semua janji politik itu terpenuhi ya. Namun beberapa hal yang menjadi concern beliau betul-betul tercapai ya. Kita mengetahui bagaimana pembangunan hari ini lajunya begitu cepat, akselerasi bahkan mengungguli katanya periode presiden sebelumnya ya. Dan saya pikir ini program-program yang terukur untuk dikapitalisasi oleh Pak Jokowi ya. Nah, memang Pak Jokowi ini ada keunggulan ya, kemewahan karena dia sebagai incumbent, maka dia juga ikut mengkapitalisasi program-program populis. Dari survei tingkat kepuasan pemilu Pak Jokowi. Jadi memang elektabilitas Pak Jokowi ini di atas 70%. Nah, jadi ini yang kemudian mengapa elektabilitas Pak Jokowi masih lumayan tinggi ya. Bahkan selisih 20% dengan Pak Prabowo gitu. Habis kita mau bahas lebih detail lagi, jangan kemana-mana. Ini sambil dimakan diminum ya. Ya kita bakal balik lagi di Generasi Mecin.